You are my obsession. Viginti. Welcome kimakku sekalian, kembali lagi di channel Viginti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel Mao Gakuen no Hangyakusa part yang ketiga. Sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian suka dan terus ingin mendapat update dari channel ini, silahkan disubrek dan klik icon lonceng agar mendapat notif setiap kali kami upload video baru. Jadi biar bisa kalian nulis di komen dengan first itu ya kan. Oke lah, nggak usah banyak bacot, kita gas ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter 5 dengan judul Pertama Kalinya Belanja. Dilanjutkan pada hari sekolah sedang libur, Yuto dan yang lainnya pergi berbelanja. Mereka berencana membeli pakaian renang. Yuto pun diajak untuk memilih dan menilai pakaian renang mereka. Yuto pun hanya bisa mengikuti kemauan mereka. Kemudian setelah selesai belanja, Yuto tiba-tiba berjumpa dengan Stella yang sedang menggunakan pakaian tertutup agar tidak dikenali oleh orang lain. Stella tiba-tiba menarik lengan Yuto dan membawanya ke tempat yang sepi. Yuto sempat berpikir kalau Stella akan menyerangnya, mengingat Stella ialah salah satu dari kandidat Raja Iblis, dan ia merupakan salah satu yang terkuat. Namun Stella berkata kalau ia hanya ingin mengobrol. Stella berkata kalau ia cukup tertarik kepada Yuto. Yuto masih tidak mengerti alasan Stella tertarik kepadanya, mengingat calon Raja Iblis lainnya sangat membencinya karena ia merupakan seorang manusia. Stella menjawab kalau ia tertarik kepada Yuto karena Liesel mengandalkan dirinya. Stella pun berkata kalau kekuatan Liesel yang sebenarnya tidak bisa dianggap remeh. Bahkan banyak orang yang percaya kalau ia pasti akan menjadi kandidat Raja Iblis selanjutnya. Namun Stella melanjutkan dengan berkata kalau yang terpilih menjadi kandidat Raja Iblis malah manusia, yaitu Yuto. Dan yang membuat Stella tertarik ialah Liesel malah menjadi kartunya Yuto. Stella menjelaskan kalau keluarga Liesel sudah melayani pengguna arkana cinta selama beberapa generasi, dan mereka tidak diizinkan untuk berganti sisi. Berganti sisi itu maksudnya berpindah dari yang melayani menjadi dilayani, yang artinya Kima, Liesel tidak diizinkan untuk menjadi kandidat Raja Iblis dari awal. Mendengar itu pun Yuto kembali kesal dengan dirinya yang mengingat Liesel akan kehilangan status bangsawannya jika ia kalah. Kemudian Stella pun bertanya bagaimana cara Liesel melatih Yuto selama ini. Yuto berkata kalau Liesel hanya menyuruhnya berbicara kepada arkananya untuk mempelajari sihir yang ingin ia gunakan. Mendengar itu mata Stella pun tiba-tiba terbuka lebar. Ia benar-benar terkejut mendengar Yuto berbicara dengan arkananya, dan terlebih lagi arkananya bisa berbicara. Ia pun ingin kembali memastikan kebenarannya dari Yuto. Namun, para fans dan wartawan keburu melihatnya. Terpaksa, Stella pun harus melarikan diri dari kerumunan tersebut. Kemudian setelah Stella pergi, Yuto hendak mencari Liesel yang sudah terpisah dengannya. Namun Liesel juga tak kunjung ditemukan, dan tak kunjung kembali. Itulah terakhir kalinya Yuto melihat Liesel hari itu. Kemudian kita masuk ke chapter 6 dengan judul Pertama Kalinya Mengalami Situasi Kematian. Kemudian dilanjutkan di kediaman Aspite. Liesel pun terbangun dan sadar kalau ia telah diculik dan dibawa ke istana dunia milik Aspite. Aspite menculik Liesel karena ia masih ngotot untuk menjadikan Liesel sebagai kartunya. Namun Liesel tanpa ragu kembali menolak undangan Aspite. Kemudian Aspite yang kesal pun mencoba menyerang Liesel. Liesel yang kesakitan pun ingin melawan balik. Namun sihirnya tidak bisa diaktifkan. Aspite pun berkata kalau mereka sekarang berada di bawah pengaruh sihir dunia miliknya. Dan hanya Aspite seoranglah yang dapat menggunakan sihir di dunia tersebut. Itulah sebabnya sihirnya dinamakan sihir dunia. Aspite pun terus menyerang Liesel hingga pakaian atasnya robek. Aspite pun berkata kalau Liesel mau menjadi kartunya,
ia akan menjanjikan keamanan dan kemakmuran keluarganya. Aspite pun meninggalkan ruangan dengan tujuan untuk memberikan Liesel waktu untuk berpikir. Kemudian balik ke Yuto. Yuto dan yang lainnya pun masih berusaha mencari Liesel bahkan sampai ke kediamannya, namun tidak membuahkan hasil. Yuto, Miyabi, dan Reina pun bahkan pergi ke kelasnya Liesel untuk mencarinya. Kemudian pada saat di koridor kelas, tiba-tiba Gelt datang dan menjumpai mereka. Gelt berkata kalau Liesel diculik oleh Aspite dan dibawa ke istananya. Mendengar itu, Yuto dengan refleks langsung mencengkram leher Gelt. Sambil terbatuk, Gelt pun menjelaskan kalau Aspite ingin menjebak mereka. Gelt berkata kalau besok Aspite akan mengundang mereka ke stadium akademi dan berencana akan membunuh Yuto di sana, tepat di depan Liesel. Gelt melanjutkan dengan berkata kalau Aspite bertujuan untuk membuat hati Liesel putus asa dan kemudian menjadikannya kartunya. Gelt juga memberikan secarik kertas berisi lokasi kediaman Aspite. Yuto yang melihat Gelt membocorkan semua tentang rencana tuannya pun heran. Yuto bertanya apakah baik-baik saja jika ia melakukan hal tersebut. Kemudian sambil malu-malu dan wajah yang memerah, Gelt berkata kalau itu tidak apa-apa karena mereka ialah teman. Mendengar itu pun Yuto tersenyum. Gelt juga menjelaskan kekuatan Aspite yaitu penghalang dunianya, yang dimana hanya dia yang bisa menggunakan sihir di sana. Yuto pun mengucapkan terima kasih kepada Gelt dan berkata kalau ia juga tidak akan membiarkan Gelt terbunuh. Gelt pun lekas pergi sambil mengacungkan jari jempolnya kepada Yuto. Kemudian setelah itu, Yuto dan yang lainnya pun bergegas pergi ke istana dunia milik Aspite. Mereka berangkat menggunakan mobil bangsawan milik Miyabi. Sesampainya di sana, tiba-tiba Yuto berjumpa lagi dengan Stella. Stella langsung bisa menebak kalau Yuto ingin menyelamatkan Liesel. Stella pun memperingatkan Yuto kalau Aspite itu sangat kuat. Bisa dibilang ia adalah halangan teratas untuk semua kandidat Raja Iblis. Yuto pun berkata kalau ia memang sedikit takut, namun itu tidak akan membuatnya mundur. Mendengar itu, Stella pun mendekat ke arah Yuto dan membisikkan sesuatu. Stella berkata kalau ia mau membunuh Aspite untuk Yuto. Mendengar perkataan itu, Yuto pun langsung terkejut. Di sisi lain, Miyabi dan Reina langsung berseri-seri mendengar bantuan yang sangat kuat seperti Stella. Namun Stella melanjutkan dengan berkata kalau itu semua ada syaratnya, yaitu Liesel harus menjadi kartunya. Mendengar itu, Yuto dengan tatapan tajam langsung menolak syarat dari Stella. Yuto berkata kalau itu merupakan pengkhianatan kepada Liesel yang sudah mempercayakan dirinya yang akan menjadi Raja Iblis kelak. Yuto pun langsung membentuk formula sihir dan mereka langsung teleport ke dalam istana Aspite. Sesampainya di dalam, Yuto mencoba mencari ruangan penjara tempat di mana Liesel dikurung. Setelah menemukannya, Yuto pun memasuki ruangan tersebut. Di sana terdapat Liesel yang terduduk sambil tangannya yang terikat oleh rantai. Yuto pun bergegas mendekati Liesel, namun Liesel yang menyadari itu dengan spontan melarang Yuto mendekat. Namun Yuto yang sudah terlanjur bergerak, tiba-tiba hampir tertebas oleh serangan dari atas. Yang memberikan serangan itu ialah Aspite. Aspite seperti sudah menunggu kedatangan Yuto. Aspite pun bergegas memanggil ke-10 kartunya. Yuto pun menyuruh Miyabi dan Reina untuk mengatasi semua kartu Aspite. Yuto berkata kalau ia akan 1 lawan 1 melawan Aspite. Mendengar itu, Miyabi dan Reina pun memancing kartu-kartu Aspite untuk bertarung di tempat lain. Kemudian melihat keputusan yang Yuto ambil, Aspite pun tertawa lebar. Aspite berkata kalau Yuto sangat bodoh karena memilih untuk melawannya sendirian. Tanpa pikir panjang, Yuto langsung mencoba menyerang Aspite dengan sihir Wizardnya. Sihir Yuto pun berhasil mengenai Aspite. Namun, jarak 3 meter di sekeliling Aspite tidak terkena dampaknya. Yuto pun sadar kalau itulah sihir dunia milik Aspite yang dimaksud oleh Gelt. Yuto pun mencoba bertanya kepada arkananya mengenai kelemahan penghalang Aspite tersebut.
Arkananya pun memberitahu kalau penghalang Aspite tidak efektif terhadap serangan fisik. Dengan cepat, Yuto pun langsung menggunakan sihir bela dirinya dan menyerang Aspite. Namun tangan Yuto malah patah dan serangannya dipentalkan balik. Melihat Yuto yang terbaring lemas, Aspite pun datang dan menginjak perut Yuto. Aspite pun dengan segera menggunakan sihir pijatnya dan ingin menyerang Yuto. Yuto pun dengan cepat menggunakan sihir peledak agar tubuhnya tercampak jauh dari Aspite. Kemudian setelah menjaga jarak cukup jauh dari Aspite, Yuto pun memutuskan untuk bersembunyi sembari memikirkan rencana. Namun, tiba-tiba Aspite muncul dari atas Yuto sambil melayang. Yuto yang melihat itu pun heran mengenai cara kerja dari arkana dunia milik Aspite. Yuto juga bahkan bertanya kepada arkananya, namun arkananya juga tidak dapat menjawab. Selagi berpikir keras, Aspite terus memprovokasi Yuto sambil merendahkannya. Kemudian setelah mengevaluasi seluruh pertarungan tadi, tiba-tiba Yuto mendapat jalan keluarnya. Yuto berkata kalau sihir Aspite ialah menulis ulang aturan dunia. Itu sebabnya ia bisa melakukan banyak sihir seperti penghalang, melayang, dan yang lainnya. Dengan kata lain, Aspite bisa membuat dunia yang memadamkan api, dunia tanpa gravitasi, dunia yang bisa memantulkan serangan, dan yang lainnya sesuai kebutuhannya. Itulah sebabnya semua serangan Yuto tidak mempan kecuali ia bisa menghancurkan dunia Aspite terlebih dahulu. Mendengar analisa Yuto, Aspite pun terdiam sambil menunjukkan kemarahan. Aspite langsung menekankan gravitasi yang kuat kepada Yuto hingga dirinya jatuh ke lantai bawah. Kemudian setelah itu, Aspite menuju kembali ke ruangan tempat Lizel berada dan mencekik Lizel. Aspite kembali mengancam Lizel kalau ia akan membunuh Yuto jika ia tidak mau menjadi kartunya. Namun Lizel hanya menatap Aspite dengan tatapan kasihan. Melihat itu, Aspite pun marah dan menyetrum Lizel. Yuto yang sudah kembali setelah terjatuh cukup jauh langsung mencoba menyerang Aspite. Namun lagi-lagi serangannya berhasil ditepis. Kemudian muncul peringatan dari arkana cinta milik Yuto kalau ia hampir kehabisan mana. Kesadaran Yuto pun mulai perlahan menghilang. Arkana cinta milik Yuto pun berkata kalau peluangnya untuk menang ialah 0%. Selagi Yuto perlahan kehilangan kesadarannya, Aspite terus-menerus menyiksa Lizel. Namun Lizel tetap bersikeras untuk menolak. Kemudian tiba-tiba arkana milik Yuto pun bersinar terang. Seketika itu juga sekujur tubuhnya dipenuhi dengan mana yang berlimpah. Aspite yang melihat itu pun sangat terkejut. Ia berkata, bagaimana bisa arkana terlemah melakukan hal seperti itu? Lizel pun dengan lemas berkata kalau itu ialah kekuatan sesungguhnya dari arkana cinta yaitu Infinity Lovers. Lizel kemudian melanjutkan kalau itu ialah sihir unik yang lahir saat bertarung demi orang lain. Juga itu ialah kekuatan tak terbatas yang tidak bisa iblis lakukan. Itulah sebabnya pengguna arkana cinta haruslah seorang manusia. Aspite yang mendengar perkataan Lizel pun menjadi keringat dan pucat. Lizel membalas kalau ia sengaja tidak melawan agar kekuatan Yuto bangkit. Mendengar itu wajah Aspite pun dipenuhi ketakutan. Di situ Yuto sadar kalau cara mengalahkan sihir dunia milik Aspite ialah menggunakan sihir penghancur dunia. Dan kebetulan pula, ia sudah tahu formulanya pada saat guru wali kelasnya waktu itu menggambarnya di papan tulis pada saat mengujinya. Aspite yang melihat itu hanya diam berdiri. Ia sengaja menunggu Yuto menyerang karena ia masih yakin kalau sihir dunianya tidak dapat tertembus. Yuto pun mengumpulkan sihirnya dan menyerang Aspite. Seketika itu juga sihir pertahanan Aspite tertembus. Dengan sigap, Yuto pun langsung mendaratkan pukulannya tepat di wajah Aspite. Aspite yang terkena serangan langsung pun terpental dan tergeletak di lantai. Dan seketika, ruangan tersebut runtuh. Kemudian setelah itu, Lizel pun melepaskan diri dari rantai dan segera mendatangi Yuto. Miyabi dan Reina juga baru siap dari pertempuran mereka dan langsung mendatangi Yuto. Mereka hendak ingin membantu Yuto. Namun mereka terkejut melihat ruangan yang sudah hancur dan melihat Aspite yang sudah tergeletak di lantai. Miyabi dan Reina pun memuji Yuto, begitu juga dengan Lizel. Namun Yuto yang sudah kehabisan mananya pun langsung pingsan seperti biasa. Kemudian saat terbangun, Yuto sudah berada di kamarnya.
Saat ia membuka mata, di situ sudah ada Liesel, Miyabi, dan Reina yang sedang memakai pakaian bunny girl. Yuto yang masih heran dengan situasi tersebut pun bertanya kepada Liesel. Kemudian Liesel menjelaskan kalau mereka membawa Yuto dari istana Aspite ke rumahnya untuk beristirahat. Liesel juga berkata kalau Yuto sudah tidur sekitar 1,5 hari. Mendengar itu, Yuto pun meminta maaf kepada mereka karena sudah terlalu banyak menyusahkan. Yuto juga bertanya mengapa mereka berpakaian kostum kelinci. Miyabi pun dengan cepat langsung menaruh tangan Yuto di belahan dadanya dan mengatakan kalau ini semua ialah hadiah atas kerja keras Yuto. Liesel dan Reina pun dengan wajah yang malu mengiyakan perkataan Miyabi. Miyabi juga berkata kalau Yuto bebas sepuasnya menatapi dadanya dan bahkan ia boleh bertindak lebih dari sekedar menatapi. Namun Liesel dengan cemburu berkata kalau Miyabi sudah boleh pulang karena ia yang akan merawat Yuto. Miyabi yang tidak terima pun membalas perkataan Liesel. Reina juga tidak mau kalah. Ia tiba-tiba berkata kalau ialah yang akan merawat Yuto. Mereka bertiga pun bertengkar untuk memperebutkan Yuto. Kemudian di saat situasi semakin ribut, tiba-tiba orang tua Yuto masuk ke kamarnya. Melihat kostum yang dipakai Liesel dan yang lainnya, ibu Yuto pun mengusulkan agar ia ikut berpakaian seperti itu. Yuto yang mendengar kalau ibunya juga akan bergabung pun menolak dengan kuat. Mereka pun semua tertawa dengan lepas untuk merayakan kemenangan Yuto. Oke laki-lakiku sekalian, itulah akhir dari pembahasan part 3-nya. Sekaligus mengakhiri pembahasan volume 1-nya. Seperti biasa, kalau rame baru kita akan lanjut ke volume keduanya. So, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Tetap stay di channel ini agar terus mendapatkan info terbaru kami. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, Kima.